Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Hayyakunallah ayyuhat talibat. Pertama-tama tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini pertemuan kita, melainkan hanya mengucapkan syukur kepada Allah serta puja dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, karena pagi ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, dan kita diberikan taufik untuk menjalankan keduanya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Tayyib, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran akidah kita. Sudah tidak dipungkiri bahwasanya pelajaran akidah adalah pelajaran yang paling penting dimanapun dan kapanpun. Terlebih pembahasan kita ini adalah pembahasan tentang hari akhir, gambarannya, dalil-dalilnya yang harus kita yakini dan kita imani bahwasanya kelak semua itu akan kita lalui. Semua itu akan kita jalankan sesuai dengan amalan kita di dunia. Tema yang kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai tentang al-ardu wal hisab. Kemarin kita sudah membahas tentang al-ardu wal hisab dari Al-Quran, bagaimana gambarannya. Namun sekarang kita akan jelaskan, kita akan bacakan secara ringkas atau secara cepat untuk masuk kepada gambarannya dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kaifa sifatul ardi wal hisab minal kitab. Bagaimana gambaran sifat atau ciri-ciri al-ardu. Al-ardu artinya adalah diperlihatkan amalan-amalan yang telah kita lakukan di dunia ini sewaktu kita masih hidup. Wal hisab, dan diperhitungkan, dihisab amalan-amalan tersebut. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian lakukan, atas apa yang kalian perbuat semasa hidup. Coba kita hitung-hitung sendiri dahulu. Bagaimana caranya? Caranya lihat ke cermin, tatap diri sendiri, dan hitung apa saja yang telah kita lakukan di dunia ini. Apakah lebih banyak kebaikan atau keburukan? Apakah lebih banyak kelalaian atau lebih banyak ibadah? Hitung apa yang dilakukan oleh diri sendiri. Katakan, apakah diri kita pantas mendapatkan surga dengan apa yang sudah kita jalankan, kita lakukan, atau malah sebaliknya, wal iyadu billah. Maka perhatikan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 18, yauma idzin tu'radun, yauma idzin tu'radun, la takhfa minkum khafiyah.
pada hari tersebut, maksudnya hari kiamat, seluruhnya akan diperlihatkan. Seluruhnya akan diperlihatkan kepada engkau. Akan dihadapkan apa yang telah engkau lakukan di hadapan Rabbmu. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada suatu pun dari kamu yang tersembunyi. Tidak ada satu hal apapun yang tersembunyi darimu. Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu terjadi, hendaklah kita benahi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sebelum itu terjadi, hendaklah kita benahi diri kita. Apakah kita mau nanti kita diperlihatkan di hadapan Allah waktu yang kita habiskan dengan megang HP main game? Atau kita diperlihatkan sedang lalai, enggak tahu apa yang dia perbuat, keburukan atau kebaikan? Ini ayat pertama. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 48 ini, dan sungguh wa uridu ala rabbika, dan akan dihadapkan, diperlihatkan di hadapan Rabbmu secara berbaris, soffan. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Jadi setiap orang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbaris, satu persatu. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita datang kepadanya dengan bentuk pertama kali kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml, Allah Ta'ala berfirman, wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma amma dza kuntum ta'malun wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu mereka dibagi-bagi. Maksudnya mereka dibagi berkelompok-kelompok. Di mana kelompok mereka? Apakah kelompok mereka termasuk kelompok orang yang baik, atau kelompok mereka termasuk orang yang buruk, atau orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'u, hingga apabila mereka datang, maksudnya datang di hadapan Allah, qala akadzabtum bi ayati, mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayatku? Walam tuhitu biha ilma, padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Ammadza kuntum ta'malun, atau apakah yang telah kamu kerjakan? Perhatikan, Allah datangkan mereka yang telah mengingkari ayat-ayat Allah. Allah tanyakan mengapa mereka mengingkarinya, padahal mereka tidak mengetahui ayat-ayat tersebut. Di antara mereka mengingkari karena ikut-ikutan, karena dihasut oleh orang dan lain-lainnya. Tidak mau belajar, tidak mau mencoba memahami sendiri apakah Islam itu benar atau tidak, namun mereka sudah membenci sebelum mereka mempelajarinya.
Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma dza kuntum ta'malun, atau apakah yang telah kalian kerjakan? Apa yang kita kerjakan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Dan berlakulah perkataan, maksudnya adalah janji azab atas mereka karena kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata-kata. Jadi berlakulah perkataan, maksudnya janji tentang azab untuk mereka karena mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah, atau mereka telah lalai dari mempelajari ayat-ayat Allah atas apa yang mereka lakukan merupakan kezaliman. Karena kezaliman mereka, fahum la yantiqun, dan mereka tidak bisa berkata-kata lagi. Tidak ada alasan lagi bagi mereka. Mereka enggak bisa berkata karena tidak ada alasan lagi. Nah, antum terlebih yang mempelajari ilmu agama, apalagi alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kebanyakan dari antunna lalai, kebanyakan dari antunna wal iyadu billah, entah apa yang dilakukan itu akan ditanya, akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka perhatikanlah ayat ini yang sering kita baca. Ayat ini kita bukan hanya sekedar untuk dibaca saja, namun perlu kita beramal atas tuntutan ayat ini. Jangan menganggap bahwasanya kita sudah mengamalkan Al-Quran dengan sekedar membaca saja. Itu salah. Mengamalkan Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, namun juga menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Apa azab-azab atau ancaman-ancaman di dalam Al-Quran kita hindari, kita jauhi. Allah Ta'ala berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Apa tujuannya? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan. Ini dia al-ardu, untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka, diperlihatkan kepada mereka balasan dari perbuatan-perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun hanya seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagi siapa yang mengerjakan keburukan meskipun hanya seberat biji zarrah, baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain, keburukan yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan, maka dia akan dapatkan balasannya, wal iyadu billah. Ini akan kita lalui, dan ini pasti akan kita dapatkan ganjaran balasan dari perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Kebaikan sekecil apapun kita dapatkan balasannya. Meskipun hanya senyuman kepada saudara kita, kita akan dapatkan balasannya merupakan kebaikan, karena senyuman merupakan sedekah. Terlebih lagi kebaikan-kebaikan yang besar, kalau kita senantiasa melakukannya, maka akan banyak kita dapatkan balasannya, balasan kebaikan di akhirat. Yakinlah ini pasti akan terjadi, dan jadikanlah ini senantiasa sebagai pengingat kita setiap kita menjalani hari-hari. Ketika kita lalai, ketika kita lupa, maka usahakan untuk mengingatnya bahwa apa yang kita jalani akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, maka kita dapatkan kebaikan. Keburukan, maka keburukan kita akan dapatkan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu, kami pasti benar-benar akan menanyakan mereka seluruhnya. Akan kami tanyakan mereka
seluruhnya, amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka kerjakan semasa hidup mereka, akan kami tanyakan satu persatu. Baik. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan kita bacakan setelah ini. Ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 24. Waqifuhum innahum mas'ulun, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan berdirikanlah mereka. Dan berdirikanlah mereka nanti di akhirat, innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqifuhum innahum mas'ulun, tahanlah mereka di tempat perhentian. Tahanlah mereka maksudnya kita diberi berhenti menunggu untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa'uridu ala rabbika saffa, kita akan menunggu berbaris. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang yang bisa lari dari hari tersebut. Hari di mana amalan kita akan diperlihatkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa sifatu dzalika minas sunnah? Bagaimana ciri-ciri gambarannya perkara al-ardu wal hisab itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi ahaditsu katsirah. Di dalamnya terdapat hadis-hadis yang sangat banyak. Tentang perkara al-ardu wal hisab sangat banyak hadis-hadisnya. Itu membuktikan bahwasanya perkaranya itu benar, perkaranya itu pasti akan terjadi. Namun banyaknya kita meyakini hal ini, dan kebanyakan kita pula tidak menggambarkan bahwasanya kita meyakininya. Mungkin kalau ditanya apakah kamu yakin tentang hal itu, mereka akan menjawab yakin. Tapi kalau dilihat dari amalan mereka, maka seakan-akan tidak ada keyakinan tersebut. Maka ini yang salah. Pelajaran akidah bukan hanya sekedar teori yang harus diyakini lalu tidak diamalkan. Pelajaran akidah setelah kita yakini, maka kita amalkan, kita perbaiki amalan kalau kita meyakini akan adanya hisab. Kita amalkan kebaikan-kebaikan, kita jalankan perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah kalau kita yakin akan adanya al-ardu. Bukan hanya sekedar lisan kita menjawab saya yakin itu ada, tapi dia masih saja lalai, masih saja tidak sholat, masih saja tidak mau puasa, wal iyadu billah. Tayyib. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nuqishal hisabu udzib, man nuqishal hisabu udzib, barang siapa yang dipertanyakan hisabnya nanti, udzib, dia pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, jadi barang siapa yang nanti waktu dihisabnya dirinya dia dipertanyakan banyak dengan pertanyaan-pertanyaan, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwasanya dia tidak lolos. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha bersabda, ibunda Aisyah berkata, alaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira,
maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kelak dia akan dihisab dengan penghisaban yang mudah, perhitungan yang mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzakal 'ard. Itulah al-'ardu yang disebut dengan al-'ard. Maksudnya apa? Dia hanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampuni bagi siapa yang dihisab dengan penghisaban yang gampang, yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ini adalah fasaufa yuhasabu hisaban yasira, adalah orang-orang yang didatangkan kitabnya dari sebelah kanan, adapun dari belakangnya atau dari sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasaufa yad'u thubura, maka dia akan menyeru kecelakaan, akan mendapatkan keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil kafiri yaumal qiyamah, akan didatangkan orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Akan didatangkan orang kafir nanti pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, dan maka akan ditanyakan kepadanya, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bihi. Akan ditanya kepadanya, coba kamu bayangkan, sekiranya engkau memiliki emas sepenuh bumi, apakah engkau akan tebus dirimu dengannya? Perhatikan, ini pada hari manusia akan dihisab, akan didatangkan salah satu contoh di dalam hadis ini di dalam hadis ini akan benar-benar terjadi sebagai pelajaran untuk kita. Bayangkan, coba perhatikan, sekiranya engkau memiliki emas sepenuh bumi, banyak enggak itu? Itu sangat-sangat banyak. Akunta taftadi bihi, apakah engkau akan tebus dirimu dengan emas sebanyak itu? Fayaqul, maka orang kafir tersebut berkata, na'am, iya. Tanpa ragu dia akan mengatakan iya, agar dia selamat pada hari tersebut. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, qad su'ilta ma huwa aisar min dzalik. Wa fi riwayah faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadza wa anta fi sulbi adam alla tusyriku bi fa abaita illa syirk. Perhatikan, orang kafir tersebut ditanya, sungguh ketika dia dikatakan, apakah engkau akan menebus dirimu dengan sepenuh bumi emas, maka dia berkatakan iya. Lalu dikatakan kepadanya, kepada orang kafir tersebut, qad su'ilta ma huwa aisar min, dan sungguh telah diminta kepadamu yang lebih ringan dan sangat ringan daripada hal tersebut, daripada emas sepenuh bumi. Diminta kepada orang kafir itu yang lebih mudah, sangat-sangat mudah. Dan di dalam riwayat, faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadzal, dan sungguh aku telah meminta kepadamu apa yang lebih rendah daripada ini. Semasa engkau masih di fi sulbi Adam, ketika engkau masih di masih di tulang rusuknya Nabi Adam, alla tusyriku bi fa abaita illa syirk, agar engkau tidak menyekutukanku, tidak melakukan kesyirikan kepadaku, lalu engkau enggan melainkan untuk melakukan kesyirikan. Jadi jangan sia-siakan umur kita, waktu kita jaga umur tersebut, usia tersebut, waktu tersebut untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Dan tidak ada salah seorang dari kalian melainkan
Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepadanya dan tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala penterjemah. Maksudnya langsung Allah Subhanahu wa taala bicara kepada kita. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi. Ketika dia diajak berbicara kepada Allah secara langsung, tidak ada penterjemah di situ. Di antara mereka, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melihat di sebelah kanannya, maka dia tidak dapati dari amalannya melainkan apa saja yang telah dia lakukan. Jadi hanya itu yang dia miliki. Apa yang dia lakukan, itulah yang dia miliki. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Lalu dia lihat sebelah kirinya dan tidak dia dapati melainkan apa yang sudah dia lakukan semasa di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi, kemudian dia lihat di hadapannya, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, maka tidak dia lihat melainkan hanya neraka di hadapan wajahnya. Fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada neraka, walau bisyikki tamrah walau bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian terhadap neraka meskipun hanya setengah biji, setengah kurma, sepotong biji, sebelah kurma, sebelah potongan kurma maksudnya. Walau bi kalimatin thayyibah, dan meskipun hanya satu kata kebaikan saja, karena itu semua akan bermanfaat ketika itu. Jika kita menjauhi mengambil barang orang meskipun hanya sepotong kurma, sebelah potongan kurma, itu kelak kita akan diberikan balasannya. Meskipun kita hanya berkata satu kata kebaikan saja, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, agar kita bertakwa kepada Allah, kita takut terhadap neraka. Kalau kita mencuri meskipun hanya sebelah potongan kurma, kita jaga diri kita dari perbuatan tersebut. Kalau kita ingin mencurinya, kemudian kita perhatikan, kita akan biasakan lisan kita untuk berkata perkataan kebaikan meskipun hanya satu kata. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata perkataan yang baik atau diam. Enggak banyak-banyak. Kalau memang enggak bisa kita enggak bisa kita berkata kebaikan, maka diam saja sudah. Enggak perlu kita membuat orang senang bahagia dengan kebohongan-kebohongan. Enggak perlu. Meskipun mereka tidak suka kepada kita karena kita banyak diam, enggak masalah. Yang penting kalau kita enggak bisa berkata baik, maka diam saja. Itu lebih baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Yadnu ahadukum, yakni al-mu'minin min rabbih hatta yadha'a kanafahu alaihi." Hatta yadha'a kanafahu alaihi fayaqul a'amilta kadza wa kadza fayaqul na'am, wa yaqul a'amilta kadza wa kadza fayaqul na'am, fayuqarriruhu thumma yaqul inni satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Ini hadis terakhir tentang di pertemuan kita. Kelak nanti salah seorang kalian, maksudnya adalah orang-orang mukmin, akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala akan letakkan kanafnya. Apa itu kanaf? Hatta yadha'a kanafahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala akan letakkan kepadanya
hatta yad'a kanafahu alaih. Allah Subhanahu wa taala akan letakkan sayapnya. Wallahu taala alam. Ini kanaf penutup, penutup atau apa? Akan ditutup kepada orang-orang mukmin yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang mukmin tersebut. Jadi ini rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Amilta kadza wa kadza. Allah taala berkata kepada orang mukmin tersebut, apakah engkau telah melakukan ini itu semasa hidup? Fayaqul, maka orang mukmin itu berkata, na'am. Dia telah melakukan ini itu. Wa yaqul amilta kadza wa kadza. Allah taala berkata lagi, apakah engkau telah melakukan ini dan itu? Fayaqul na'am. Orang mukmin tersebut berkata, iya, ya Rabb. Fayuqarriruhu, dia akui apa yang telah ia lakukan. Thumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, inni satartu 'alaika fid dunya. Sungguhnya aku telah menutup bagimu perbuatan-perbuatan keburukan yang engkau lakukan, aib-aibmu semasa engkau di dunia. Aib-aibmu, dosa-dosamu telah aku tutup semasa di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan pada hari ini aku ampuni untukmu segala dosa-dosa tersebut, segala aib-aib tersebut. Perhatikan, ini salah satu gambaran jika orang-orang tersebut beriman, Allah Subhanahu wa taala akan pertanyakan tetap amalannya, akan ditanyakan amalan-amalannya. Di antara mereka, jika memang dia beriman, akan diakui perbuatan-perbuatannya ini. Makanya dikatakan fayuqarriru, dia akui perbuatan-perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana maha pemurahnya Allah, maha pengampunnya Allah bagi orang-orang mukmin. Inni satartu 'alaika fid dunya. Sungguhnya aku telah tutup segala dosa-dosa tersebut. Aku tutup dari orang-orang, tidak ada yang mengetahuinya bagimu di dunia. Sekarang aku ampuni bagimu dosa-dosa tersebut. Apalagi setelah apa kebahagiaan bagaimana lagi yang dia peroleh setelah perkataan Allah wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan pada hari ini aku ampuni segala dosa-dosa tersebut. Tidak ada kebahagiaan selain kebahagiaan dia mendapatkan perkataan Allah wa ana aghfiruha lakal yaum. Demi Allah tidak ada kebahagiaan selain ia mendapatkan perkataan ini. Allah ampuni. Begitulah kita. Maka ketika kita mendengar hadis yang terakhir ini, jangan pula kita makin memperbanyak dosa, tidak. Yang ada harus kita banyak-banyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Karena kelak apa yang telah kita lakukan Allah akan tanyakan. Wallahu taala a'lam. Insyaallah itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Jadi ringkasnya, silakan diringkas bagaimana sifatul ardi wal hisab fil kitabi wa sunnah. Tulis satu ayat, tulis satu hadis cukup. Berikan keterangan sedikit apa yang ditulis tadi dari hadis atau dari ayat tadi ya. Jangan nggak diberikan keterangan. Kalau memang nggak bisa buat keterangannya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha. Tayyib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.